pemirsa, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Armelita Frederika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang cukup menyita perhatian, yaitu kerusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi politik yang baru-baru ini terjadi di Jakarta dan Makassar. Ya, betul sekali Armelita. Demonstrasi memang menjadi salah satu bentuk dari kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Namun sayangnya, beberapa demonstrasi juga menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum yang seharusnya masih bisa dipakai oleh masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, kami akan mengulas lebih dalam apa yang sedang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat di sekitar Jakarta dan juga di Makassar. Untuk itu, kami akan langsung menuju ke reporter pertama kami, yaitu Catherine Melan Situmorang yang sudah berada di Jakarta. Catherine, apa yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum di sekitar Monas? Tolong jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih Armelita dan Dinda. Saya kini berada di sekitar Monas, Jakarta Pusat, yang menjadi lokasi pusat aksi demonstran pagi tadi. Di sini, banyak fasilitas umum yang rusak, seperti halte bus yang terbakar dan taman kota yang rusak. Kerusuhan ini terjadi karena sejumlah demonstran yang merasa tidak puas dengan jalur yang sudah disepakati, memicu ketegangan yang akhirnya berujung pada kerusuhan. Beberapa fasilitas umum seperti jalan dan taman di sekitar Monas juga mengalami kerusakan, yang tentu saja sangat merugikan masyarakat yang mengandalkan tempat-tempat ini. Oh, sangat disayangkan ya, dari laporan Anda terlihat jelas bahwa kerusakan yang terjadi berjumlah cukup besar. Lalu bagaimana sebenarnya ketegangan ini bisa memicu aksi anarkis? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kerusakan seperti ini dapat terjadi? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kerusakan ini terjadi karena sebagian peserta demo merasa kecewa dengan jalur yang telah disepakati. Ketidakpuasan ini memicu ketegangan dan menimbulkan aksi-aksi yang tidak terkendali, yang akhirnya mengarah pada kerusakan fasilitas umum. Beberapa kelompok di luar jalur yang ditentukan mulai merusak halte bus dan fasilitas publik lainnya. Itu sangat disayangkan ya, kerusakan fasilitas ini juga berdampak besar bagi banyak pihak. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan ini? Apakah pihak kepolisian sudah mengambil langkah untuk menangani hal ini? Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas itu. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas dengan jalur demo memulai aksi kerusakan. Namun, polisi malah mengalami informasi lebih lanjut untuk memastikan siapa yang terlibat dalam aksi ini. Kabar baik bahwa pemerintah Jakarta telah mengambil langkah cepat. Sekarang kita juga mendapatkan laporan dari Makassar. Adam Setiawan, reporter kami yang berada di Makassar, akan memberikan informasi terkait kerusakan di sana. Adam, apa yang terjadi di Makassar? Bisakah Anda jelaskan mengenai situasi di sana? Terima kasih Armelita dan Dinda. Di Makassar, kerusakan juga terjadi di beberapa fasilitas umum, terutama di kawasan Pantai Losari. Fasilitas seperti jalan dan taman rusak kerusuhan saat demonstrasi berlangsung. Pemerintah Kota Makassar sedang berupaya memperbaiki fasilitas yang rusak. Beberapa fasilitas telah diganti dan dibersihkan, dan berkomitmen untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi. Tentunya kami berharap perbaikan di Jakarta dan juga di Makassar dapat dilakukan dengan cepat. Semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi, dan kita semua bisa tetap menjaga ketertiban dalam menyuarakan pendapat. Terima kasih atas laporannya, Catherine dan Adam. Demikian laporan kami mengenai kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi politik di Jakarta dan Makassar. Terima kasih telah menyaksikan Breaking News kali ini. Kami berharap situasi ini segera membaik dan proses perbaikan fasilitas umum dapat berjalan lancar. Sampai jumpa dan selamat pagi.